Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mas Pratama Wadantoro. NIM 24020104 Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap artikel yang berjudul Peran dan Prospek Pendidikan Bahasa Jepang sebagai Bahasa Asing di Indonesia. Pertama-tama, bahasa Jepang di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bahasa Jepang bukan hanya dipelajari oleh para pelajar, namun orang-orang profesional seperti profesor atau guru besar juga ikut meningkatkan karir mereka dalam bahasa Jepang. Nah, artikel ini membahas bagaimana pendidikan bahasa Jepang di Indonesia berkembang, mencakup peran, metode pengajaran, tantangannya, dan prospek kedepannya bagaimana. Mari kita jelaskan sejarah pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Cara perkembangannya itu dimulai sejak awal abad ke-20, tetapi popularitasnya meningkat pesat akibat faktor budaya, pertukaran pelajar, serta kesempatan kerjanya lebih banyak ketimbang di Indonesia. Bahasa Jepang kini menjadi salah satu bahasa asing yang diminati di Indonesia. Sekarang, peran pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Nah, bahasa Jepang di Indonesia memiliki beberapa manfaat untuk bagi Indonesia itu sendiri atau bagi pelajar atau seseorang yang sedang belajar bahasa Jepang. Pertama, yaitu meningkatkan keterampilan mereka dalam berkomunikasi, terutama bagi mereka yang ingin berinteraksi dengan penutur asli atau orang asli di sana, yaitu orang Jepang. Nah, kedua yaitu mendorong pemahaman budaya, karena bahasa itu kan tidak hanya soal kosakata, tapi juga nilai dari budaya tersebut, karena setiap bahasa di negara itu pasti berkaitan dengan budaya negara mereka masing-masing. Nah, ketiga yaitu membuka peluang karir atau membuka peluang kerja mereka. Nah, terutama di perusahaan Jepang di Indonesia atau industri pariwisata. Nah, banyak orang Indonesia yang ingin sekali bekerja di Jepang karena mereka memberikan benefit yang banyak dan juga itu bisa meningkatkan skill mereka dalam menuntut passion mereka. Ketiga, metode pengajaran bahasa Jepang di Indonesia. Dalam artikel ini memiliki beberapa metode efektif, yaitu pertama, yaitu pendekatan komunikatif yang mendorong siswa untuk lebih aktif berbicara. Jadi guru dan siswa itu saling lontar lawan kata dalam bahasa Jepang. Jadi siswa itu bisa tahu bagaimana menjawab guru tersebut menggunakan bahasa Jepang seperti percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Nah, seperti sekarang, karena sekarang adalah era digitalisasi, banyak platform atau aplikasi yang memberikan pembelajaran daring khususnya untuk bahasa Jepang. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang dimana semua siswa atau beberapa siswa itu dikelompokkan dan mereka akan diberikan tugas untuk berbahasa Jepang. Kesimpulannya yaitu pendidikan bahasa Jepang di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, membuka peluang karir, dan mempererat hubungan budaya antar dua negara tersebut, yaitu Jepang dan Indonesia. Nah, meski masih ada banyak tantangan, prospek kedepannya tetap menjanjikan, terutama dengan meningkatkannya kebutuhan tenaga kerja yang menguasai bahasa Jepang. Karena di Jepang kan kita sudah tahu bahwa mereka membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, apalagi di Indonesia. Mereka besar-besaran meningkatkan iklan untuk menarik pasar luar untuk bisa bekerja di negara Jepang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.